Ada yang melawan saya? Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kalau ada kunjungan dinas, FGD kata Pak Prabowo dengan keras, nggak perlu lagi kajian ke luar negeri. Pertanyaannya, di DPR ada nggak kegiatan itu? Ada. Di kepolisian ada nggak kegiatan itu? Ada. Di Kementerian Pertahanan ada nggak? Kenapa tidak dipotong? Ini kan tidak bisa selera penguasa sesuka-sukanya. Kalau ada 16 komponen dalam Impres nomor 1 2025 yang harus dipotong, kenapa Kejaksaan tidak dipotong? Kenapa DPR tidak dipotong? Kenapa kepolisian tidak dipotong? Mereka semua memiliki 16 komponen yang seharusnya dipotong juga. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di Badan Gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh, oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies, ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lo bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran, masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mat gitu loh. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit ya. Desa juga berkurang. Iya. Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah, sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka habis sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2003 unit, 34, ini hilang. Sekolahnya hilang 0. Itu data dari mana Bang Dian? Ini paparan Kementerian PU kemarin rapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Yang Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa ada penolakan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian penolakan ini harus digeneralisasi sebagai bentuk pembangkangan atau seharusnya pemerintah juga melakukan refleksi diri. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Ketika ingin membuat perut anak-anak kenyang, apakah kemudian kualitas sekolah atau kemudian hak bersekolah di tahun 2025 karena ada pembangunan yang dihentikan terkait dengan sekolah SMP, SMA, dan lain-lain, itu kemudian merasa adil buat masyarakat. MBG, makan bergizi gratis. Target ambisius 400 triliun. Sekarang ingin dicoba 171 triliun dari 71 triliun. Buat saya yang bisa membiayai anak saya makan siang untuk sekolahnya,
Buat saya tidak adil kalau ada anggaran dari pendidikan yang diambil, yang harusnya itu jatah orang-orang penyapu jalanan, petani, dan lain-lain, untuk memberikan anak saya makan 10.000 perak, yang saya tidak bisa berikan makannya. Artinya kan di situ mungkin harus ada evaluasi, MBG tidak perlu dipaksa ke semua siswa, apalagi kalau harus mengorbankan anggaran di sektor lain yang mendasar. Ini bukan masalah mencerna ya. Pertanyaannya kemudian adalah makanan bergizi gratis, sebuah program yang menurut saya luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam detail anggaran, akhirnya kan ada sebuah keputusan yang harus diambil ketika berbicara mengenai hak rakyat. Tadi saya berikan contoh paling konkret. Saya merasa anak saya tidak boleh seharusnya diberikan makan bergizi gratis kalau sampai itu disebabkan dari anggaran yang diambil dari anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, yang seharusnya itu menjadi hak orang miskin. Karena saya sudah bisa membiayai anak saya untuk makan siang. Itulah yang menyebabkan menurut saya berharap sekali orang-orang terdekat Pak Prabowo itu bisa kemudian memberikan sebuah masukan yang sifatnya konstruktif, kritis, termasuk masukan dari masyarakat, termasuk mengenai program makan bergizi gratis yang niatnya sangat baik, tapi jangan sampai karena populisnya dilakukan secara serampangan dan mengorbankan anggaran di sektor yang lain. Tapi ketika efisiensi itu dilakukan dengan cara serampangan, yang terjadi adalah bumerang. Semangatnya semua saya yakin setuju lah kalau kita bicara masyarakat secara umum mengenai efisiensi. Dan semua pemerintahan mencoba melakukan efisiensi. Tapi ada beberapa catatan kritis. Apakah betul bahwa penyisiran yang dilakukan ini, itu sudah, kalau saya gunakan bahasa yang sederhana, sudah masuk pada wilayah membuang lemak? Atau jangan-jangan ini dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait atau pihak istana, yang dibuang itu otot, yang dibuang itu tulangnya. Kenapa? Karena ada beberapa statement dari menteri atau wakil menterinya langsung. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Itu kan bukan lemak, itu otot, itu tulang. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Apakah itu lemak? Tidak. Yang ketiga, pertanyaan mendasar. Apakah kemudian adil bahwa karena program prioritas tertentu, misalnya MBG, katanya akan ditambahkan 100 triliun, dari 71 triliun menjadi 171 triliun. Apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang, ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya? Bakal nganggur. Kemudian kita harus membangun ketahanan pangan, tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk apa? Untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI. Ya. Katanya sudah TVRI juga. TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya, yang akan melakukan penghematan demi program prioritasnya ya, yaitu salah satunya makan bergizi gratis ya. Tetapi di sini banyak yang ya memprotes tentang pemotongan anggaran ya, atau melakukan efisiensi anggaran dengan memotong hingga 300 triliun demi mewujudkan program prioritasnya ya, yaitu makan bergizi gratis. Di setiap pidatonya Pak Prabowo akhir-akhir ini memang ya
menggebu-gebu ya, atau ya berapi-api berpidato bahwa dia akan melakukan efisiensi, siapapun yang menentang tetap akan dilakukan atau akan dilawan terus oleh Pak Prabowo. Dan salah satu pemangkasan yang menjadi polemik adalah pemangkasan dana anggaran Kementerian PU ya, pekerjaan umum, hingga 80%. Yang tadinya 110 triliun sekarang hanya tinggal ya 29, sekian triliun lah ya. Sekitar 81 triliun dipangkas. Dan itu menimbulkan perdebatan yang luar biasa ya. Pasalnya di sini Pak Prabowo berkoar-koar bahwa ingin membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Sekolahan di seluruh Indonesia ini jumlahnya 330.000 sekolahan. Dan setiap tahun Pak Prabowo selama ini setiap tahun merenovasi sekolahan itu sekitar ya 10.000 atau 20.000, dan Pak Prabowo mengatakan kapan selesainya 330.000 sekolahan itu kalau pembangunannya cuma 10 atau 20.000, dan Pak Prabowo mengatakan akan menggenjot itu semua ya. Tetapi yang di sini yang paradoksnya, Pak Prabowo ingin anak sekolah itu mendapat makanan bergizi gratis, tetapi dengan memotong anggaran yang notabene itu untuk biaya pembangunan sekolah. Ini kan sangat paradoks sekali ya. Saya rasa ini, aduh, bagaimana ini kebijakan ini? Kok keblinger sekali? Berkuar-kuarnya ingin membangun sekolah, tetapi dana untuk membangun sekolah dipotong untuk makan bergizi gratis. Jadi di sini ada Bung Adiana Pitupulu dan juga Bung Yunarto Wijaya yang menjelaskan bahwa makan bergizi gratis tetapi mengorbankan biaya atau anggaran yang seharusnya dipakai untuk membangun sekolahan-sekolahan SD, SMP, SMA. Dan Bung Adian juga sama nih narasinya. Bagaimana ya muridnya kenyang semua, tetapi sekolahannya nggak ada. 10.000 di tahun ini, 10.000 sekolahan tidak terbangun gara-gara untuk memberikan makan anak-anak sekolah soal makan bergizi gratis ini. Jadi kan ini suatu program yang menurut saya ini paradoks sekali. Kita tujuannya akan maju, tapi justru malah mundur demi ambisi. Programnya ambisius lah, program ambisius makan bergizi gratis. Harusnya kan pemangkasan anggaran itu disetarakan semua supaya bisa berjalan semua, makan bergizi gratisnya berjalan, pembangunan sekolah tetap berjalan. Dan ini kan pembangunan yang lain juga tetap berjalan. Yang fundamental, maksudnya yang sangat penting sekali lah, urat nadinya pemerintahan ini, pembangunan jalan, pembangunan irigasi, demi melancarkan swasembada pangan, pembangunan fasilitas pendidikan supaya anak-anak sekolah ini bisa menempuh pendidikan dengan baik ya. Di samping makanan bergizi gratis buat nutrisi di otaknya, tetapi kan fasilitas sekolahnya harus ada. Tetapi di sini ini kontradiktif sekali. Di satu sisi ingin membangun manusianya, tetapi fasilitas pendidikannya justru malah dipotong anggarannya. Dan nanti akan terjadi setahun kemudian akan banyak sekolah yang rusak, tidak terbangun, anak-anak yang akhirnya tidak bisa belajar. Kan itu efeknya, efek kesananya, efek dominonya. Tetapi kok seolah-olah orang-orang yang di samping Pak Prabowo ini tidak kok seolah-olah tidak ada yang membisiki atau mengkritik atau memberikan masukan ya. Jadi ya terpaksa lah kita ini, saya sebagai YouTuber juga, mana nih argumentasinya atau ide-idenya yang brilian ya, seperti Bung Adiana Pitupulu, Bung Yunarto Wijaya. Harusnya ini kan kritik membangun, harusnya jangan dipotong semua. Dan aneh dan lucunya ya, Pak Prabowo kan melarang kunjungan kerja, perjalanan ke luar negeri dilarang. Tetapi itu dilarang hanya di lembaga-lembaga tertentu saja. Padahal di situ ada lembaga kepolisian, ada lembaga pertahanan, ada lembaga ada MPR, DPR ya. Itu tidak dipotong. Kan ini nggak seimbang gitu. Ya kalau potong-potong semua.
Jadi apa yang memang tidak, yang kalau mau efisien, kalau mau motong yang motong semua. Di situ kan ada di kementerian, di kepolisian juga perlu dong efisiensi juga. Masa nggak ada yang dipotong? DPR juga perlu efisiensi. Jadi harusnya semua dong. Kok ini pilih kasih sepertinya loh. Pemotongan anggarannya pilih kasih. Jadi di sini menurut Bung Yunarto Wijaya, menurut Bung Adian Apitupulu ya, harusnya ya ini pemotongan anggarannya harusnya berimbang. Kalau memang program prioritasnya itu makan bergizi gratis, sekolah gratis misalnya, dan kesehatan gratis, harusnya pemotongan anggarannya untuk dana perbaikan sarana pendidikan, perbaikan sarana kesehatan itu ya jangan dipotong dong. Motong yang lain, tetapi di sini yang dananya melimpah seperti DPR, kepolisian, Kementerian Pertahanan, nggak ada tuh yang dipotong. Dan ini yang menjadikan protes para politisi hingga para pengamat politik, juga para pengamat kebijakan publik. Seolah-olah kebijakan ini berat sebelah. Ini kan sekedar masukan kepada Pak Prabowo, karena ini udah diputuskan dan udah diketok nih sama DPR. Jadi mau bagaimana lagi ya, kita tinggal mau bagaimana ini. Dana PU dipotong segitu besar, efeknya kemana-mana. Akhirnya pembangunan sekolah, ini kita fokus bicaranya pembangunan sekolah aja. Yang tadinya 10.000 sekian, madrasah 2.000 sekian. Akhirnya untuk tahun ini sekolahnya 0, madrasah hanya 86 unit. Dan itu belum yang lain-lain. Ini yang kelihatan aja, yang kemarin disebutkan oleh Menteri PU di rapat dengan DPR ya. Itu sangat jelas sekali, itu tertera bahwa yang dibangun hanya sekian, itu tertera semua di situ. Jadi kami ini juga ikut bisa menyimak semua, masyarakat Indonesia juga ikut menyimak. Ini bagaimana? Efeknya kan ini anaknya dikasih makan gratis di sekolahan, tetapi giliran pulang ke rumah bapaknya nganggur. Karena Kementerian PU dipotong anggarannya, jadi nggak ada pekerjaan lagi, dirumahkan. Ini kan kontradiktif sekali. Dia ngasih makan anaknya 10.000, penghasilan bapaknya yang ya bisa jadi 100-200 ribu per hari hilang. Coba, ini kan sebenarnya pilihan yang gampang sekali. Dia mementingkan satu anak dapat 10.000, tetapi memotong anggaran bapaknya yang sehari bisa dapat 100 hingga 200 ribu atau 300 ribu per hari hilang. Dan ini efeknya nanti akan berat sekali kalau menurut saya. Dia hanya mementingkan satu rumah, misalnya ada 1-2 anak, 20.000 kalau anaknya 2, 3 kalau 30.000. Tetapi orang tuanya penghasilannya karena pekerjaannya diberhentikan, proyek-proyeknya dihentikan, terpaksa kan penganggur. Penghasilannya justru dia dapat kemasukan 30.000 dari makan bergizi gratis, tetapi dia hilang 300.000 karena dirumahkan oleh perusahaannya, karena proyeknya nggak jalan. Ini kabarnya aja RRI, TVRI, ini semua akan dirumahkan karena tidak efisien katanya. Nah kan banyak yang mengeluh, bahkan ada yang viral tuh penyiar radio ya, penyiar RRI nggak mengeluh anaknya dapat makan bergizi gratis 10.000, tapi orang tuanya nganggur. Yang tadinya penghasilannya ya mungkin berapa ratus ribu lah sehari, hilang. Ini kontradiktif sekali. Jadi ya mohonlah dievaluasi lagi Pak. Program-program Bapak ini memang makan bergizi gratis itu memang program yang bagus sekali. Semua sangat mendukung sekali, bagus sekali. Tapi giliran bicara masalah dananya, nah ini yang jadi masalah. Kalau dananya mengambil dari hak-hak orang yang hak-hak dari dana, istilahnya dana-dana untuk orang miskin, dana-dana dari kesehatan, dana dari pendidikan, aduh ya kurang setuju sekali lah. Makan bergizi gratis bagus, tetapi kalau dananya mengambil dari dana program lain itu jadi kurang bagus. Program lain akhirnya mandek, bisa jadi nggak jalan kan. Hanya menjalankan satu program ini, tetapi program yang nggak jalan ini efeknya ke masyarakat luar biasa sekali. Jadi kedepannya jangan, aduh Pak, tolonglah ini dievaluasi lagi lah.
Aduh, saya mendengarnya di perdebatan tadi, wah ini bahaya ini. Ini semua orang sudah bersuara soal pemotongan anggaran yang ugal-ugalan ini. Kita sebut saja emang pemotongannya ugal-ugalan sekali, seperti kok nggak di-riset ya. Nggak tahu apa kita ini yang salah ya, mungkin bisa jadi ya mudah-mudahan kita yang salah menafsirkan ya. Soal tujuan pemotongan anggaran ini, mudah-mudahan. Tetapi mendengar pidato Pak Prabowo yang lengkap ya, bahwa beliau akan pemotongan ini karena semua infrastruktur segala macam akan diserahkan ke swasta. Tetapi apa yang terjadi, ditakutkan nanti terjadi seperti di zaman Pak SBY, semua diserahkan ke swasta. Tetapi apa yang terjadi, hanya nunggu investor, akhirnya semua nggak jadi, batal semua, mangkrak semua, nggak jadi semua, nggak jalan. Karena apa ya, tetap mengandalkan investor dari luar masuk. Sementara investor sekarang kan ogah-ogahan masuk ke Indonesia, disebabkan karena penegakan hukum, kepastian hukumnya nggak jelas. Jadi kan kontradiktif sekali ya. Mohon dievaluasi lagi lah Pak. Mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya soal pemotongan anggaran ini yang berimbas ke pendidikan ya, program sarana pendidikan mandek. Meskipun anak-anaknya dikasih perutnya kenyang setiap siang, setiap ke sekolah, tetapi kalau sekolahannya nggak dibangun, ambruk, rusak, atau nggak bisa bangun sekolahan, buat apa? Ya kan? Bagi Anda yang menonton video ini, bila ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.